Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya, Kulina Nitya Kanti, dan kali ini kita akan ngebahas satu tema yang belakangan gencar digaungkan oleh pemerintah. Namun manfaatnya belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Seperti kita ketahui, pemerintah belakangan ini kerap membanggakan program swasembada beras. Pemerintah dengan bangga mengumumkan bahwa 2025 Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, bahkan lebih cepat daripada target. Presiden Prabowo menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada impor. Tapi, di sisi lain, masyarakat di banyak daerah masih mengeluh. Harga beras, terutama beras premium, tetap mahal, bahkan melampaui harga eceran tertinggi. Nah, di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya makna swasembada jika harga di dapur rakyat belum juga bersahabat? Nah, mari kita mulai dari klaim swasembada itu sendiri. Presiden menyatakan bahwa dalam waktu 1 tahun, Indonesia berhasil mewujudkan swasembada beras. Artinya, secara produksi nasional, kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi tanpa harus mengandalkan impor. Secara konsep, ini capaian besar. Swasembada pangan selama puluhan tahun selalu menjadi mimpi Indonesia. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan. Namun, perlu kita garis bawahi satu hal penting. Swasembada adalah soal ketersediaan, bukan otomatis soal keterjangkauan. Negara boleh punya stok, gudang boleh penuh, produksi boleh melimpah. Tapi, bagi masyarakat Indonesia, ukuran keberhasilan pangan bukan grafik produksi, melainkan harga di pasar. Faktanya, harga beras masih mahal. Data Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga rata-rata beras premium nasional mencapai lebih dari Rp15.400 per kilogram. Padahal, harga eceran tertinggi nasional dipatok di Rp14.900. Ini bukan terjadi di satu dua daerah saja. Di Aceh, Bali, dan Papua Barat, semuanya mengalami harga di atas harga eceran tertinggi. Badan Pusat Statistik juga mencatat inflasi beras masih terjadi, baik di tingkat grosir maupun di eceran. Artinya, tekanan harga ini nyata dan dirasakan dari hulu ke hilir. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, ini bukan sekedar angka statistik. Ini soal pengeluaran harian yang makin berat di tengah pendapatan yang tak selalu naik. Lalu, di mana yang keliru? Pertama, swasembada belum tentu berarti distribusi lancar. Produksi bisa terkonsentrasi di satu wilayah, tapi pasokan ke daerah lain tersendat karena logistik, biaya transportasi, atau rantai pasok yang panjang. Kedua, pasar beras masih dikuasai banyak mata rantai. Dari petani ke konsumen, beras melewati tengkulak, gilingan, distributor, hingga pedagang. Setiap mata rantai mengambil margin. Ironisnya, petani seringkali tetap menjual gabah dengan harga terendah, sementara konsumen membeli beras dengan harga tertinggi. Ketiga, intervensi negara yang belum sepenuhnya efektif. Harga eceran tertinggi ada, tapi pengawasannya lemah. Operasi pasar ada, tapi sering terlambat atau tidak merata. Nah, di titik ini, swasembada terlihat lebih sebagai keberhasilan administratif, bukan solusi struktural. Pertanyaan yang lebih tajam adalah, swasembada ini sebenarnya untuk siapa? Jika negara puas dengan angka produksi, tapi rakyat masih kesulitan membeli, maka ada jarak antara klaim dan realitas. Swasembada seharusnya bukan sekedar beras impor. Ia seharusnya menjamin dua hal sekaligus, petani yang sejahtera dan konsumen yang terlindungi. Tanpa itu, swasembada hanya menjadi slogan, indah di pidato, tapi pahit di dapur. Nah, jadi apa artinya swasembada beras jika harga masih mahal? Artinya, pekerjaan rumah kita belum selesai. Produksi boleh sukses, tapi sistem distribusi dan pengendalian harga masih perlu dibenahi secara serius. Ke depan, tantangan pemerintah bukan lagi membuktikan kita menanam dan panen, melainkan memastikan hasil panen itu benar-benar terasa manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Karena
Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan tentang seberapa banyak beras yang kita punya, tapi seberapa mudah rakyat membelinya. Nah, kalau kamu punya pendapat atau pandangan lain tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Nitya Kanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.